Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. How are you today? I'm so excited to present our video today because in this presentation we will discuss the topic of plane in three-dimensional space in the analytical geometry in space course. Okay, we are group 3 and which consists of 4 people. My name is Cahyani, ID number H0221318. Jenny, ID number H0221315. Aulia Febriana, HP H0221317. Rizky Ramadhani, H0221314. Okay, we can see this is the main topic that we will discuss, and lastly, we also discuss technology in accordance with the theme of values in three-dimensional space. I'm Cahyani as the first speaker. Okay, the first topic, which is the definition of a plane in three-dimensional space. Okay, three-dimensional space is a three-dimensional space that consists of three coordinate axes, namely x, y, and z. This concept is used in mathematics and pieces to model and depict objects and phenomena in three dimensions. In three-dimensional space, a plane is a set of all points that satisfy a three-variable linear equation, namely ax plus by plus cz plus d x0. The second topic is the question of planes in three-dimensional space. If there is a plane that passes through point P, x0, y0, z0, and has a normal vector n, a, b, c, to find the equation of the plane, we need an arbitrary point Q, x, y, z that lies on the plane. We can use the point normal form of the equation of a plane. A x dash x0 plus b y dash y0 plus c z dash the 0 s0 equal 0. So we get an equation ax plus by plus cz plus dash ax0 dash by0 dash z0 equal 0, and then ax plus by plus cz plus d equal 0. Line position of the file in a three-dimensional space. Lines and planes can have different relationships with each other. There are the possible positions for a line with respect to a plane. First, a line can be parallel to the plane. Second, a line can lie coincident with the plane. And last, a line can intersect the plane. We can see the pictures beside. First, parallel line and plane. If you don't have a followership point, example, line FH and
and filed ABCD. Second, a line can lie coincident with the plane. Example, line BD and file ABCD. And last, um, a line can intersect the plane. Example, line HB and ABC at point B. The position of a plane with respect to another plane in the three-dimensional space. Even planes can have different relationships with each other. There are three possible positions for two planes with respect to each other. First, there are parallel planes. Second, there are coincidence planes. And third, there are intersection planes. So we can see the picture beside. Okay, I'm Jenny. Here I will continue with the next material. The properties of fields in the three-dimensional space. Point 1. A plane can be described by draw points that are on a straight line. Point 2. Planes can divide a space into two separate parts. Point 3. Any planes that is not parallel will definitely cross a line. And point 4. Planes also have reflection, rotation, and translation properties like other objects in space. The second, the distance between 2 points. There is an image available on the slide where there are point A and point B along with line G. Many lines can be drawn through point A, but only one line passes through point B, namely line G. On a line G, there is a line segment AB. The distance between point A and point B is indicated by the length of the line segment AB. So it can be concluded that the distance between 2 points is the length of the line segment that connects the 2 points. Example, it is known that the curve ABCD AFGH has a edge length of 10 cm, determining the distance from point A to point C. Alternative solution dari contoh tersebut adalah first of all, we draw the shape of the cup first, and at each corner point we put a point A, B, C, D, A, F, G, H. The distance A to C is equal to the length of the AC line section. In the picture, we need to note triangle ABC, which length is AB, together with BC, together with 10 centimeter, and is a right angle at B. So, the length of AC can be found using the Pythagoras theorem atau dapat kita cari menggunakan teorema Pythagoras. AC to the power of 2 is AB to the power of 2 plus BC to the power of 2 is 100 plus 100
100 is 200. AC to the power of 2 is AB to the power of 2 plus BC to the power of 2 is 10 to the power of 2 plus 10 to the power of 2 is 100 plus 100 is 200. AC square root of 200 is 10 square root of 2. Maybe that's all the material that can be conveyed, and the next material will be brought by my friend Aulia Febriana. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Aulia Febriana dengan NIM H0221317. Materi yang akan saya sampaikan yaitu pengukuran dan perhitungan dalam ruang dimensi 3. Yang pertama yaitu jarak titik ke bidang. Langkah pertama yang harus dilakukan untuk mencari jarak titik ke bidang adalah menentukan ruas garis yang mewakili jarak titik ke bidang. Ruas garis tersebut diperoleh dengan menghubungkan titik dengan proyeksi titik tersebut pada bidang. Hasil menghubungkan titik dengan titik proyeksi pada bidang adalah sebuah ruas garis, di mana ruas garis tersebut akan tegak lurus dengan bidang. Ruas garis tersebut merupakan jarak titik ke bidang yang perlu dihitung. Misal, diketahui sebuah titik A dan bidang alfa. Titik A tidak terletak pada bidang alfa. Proyeksi titik A pada bidang alfa adalah titik P. Jarak titik ke bidang sama dengan panjang ruas garis AP. Yang kedua yaitu sudut antara dua bidang. Sudut antara dua bidang yang berpotongan adalah sudut yang dibentuk oleh dua garis yang berpotongan. Sebuah garis pada bidang pertama dan sebuah garis lagi pada bidang lainnya. Garis-garis ini tegak lurus terhadap garis potong antara kedua bidang tersebut. Sudut yang terbentuk ini juga dikenal dengan sebutan sudut tumpuan. Bidang alfa berpotongan dengan bidang beta pada suatu garis berpotongan. Garis M pada bidang alfa berpotongan dengan garis N pada bidang beta. Sudut antara garis M dan garis N inilah yang membentuk sudut dan mewakili sudut antara dua bidang. Selanjutnya kita masuk ke contoh. Kubus A, B, C, D, E, F, G, H mempunyai panjang rusuk 12 cm. Titik P terletak di tengah diagonal EG. Jarak antara titik P dan bidang BDG adalah, misalkan proyeksi titik P pada bidang BDG adalah titik Q. Jarak titik P dan bidang BDG sama dengan panjang ruas garis PQ pada gambar di bawah. Yang pertama, kita menghitung panjang garis GO. GO pangkat 2 sama dengan PG pangkat 2 tambah PO pangkat 2. GO pangkat 2 sama dengan 6 akar 2 pangkat 2 tambah 122. GO akar pangkat 2 sama dengan 72 tambah 144. GO pangkat 2 sama dengan 216. Untuk menghilangkan pangkat 2 di GO ini, kita akarkan 216 menjadi akar 36 kali 6. Atau bisa juga akar 36 kali akar 6 sama dengan 6 akar 6 cm. Yang kedua, menghitung panjang garis PQ. 1/2 kali GO kali PQ sama dengan 1/2 kali PG kali PO. 1/2 kali 6 akar 6 kali PQ sama dengan 1/2 kali 6 akar 2 kali 12. 6 akar 6 kali PQ sama dengan 6 akar 2 kali 12. PQ sama dengan 6 akar 2 kali 12 per 6 akar 6. PQ sama dengan 12 akar 2 per akar 6. PQ sama dengan 12 akar 2 per akar 6 kali akar 6 per akar 6. PQ sama dengan 2 akar 12 sama dengan 2 akar 4 kali 3. PQ 2 kali akar 4 kali akar 3. PQ sama dengan 4 akar 3 cm.
Jadi jarak antara titik P dan bidang BDG adalah 4/3 cm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Ramadhani dengan NIM H02213114. Baik, di sini saya akan membahas materi tentang proyeksi bidang. Proyeksi titik ke garis. Untuk proyeksi titik ke garis, titik sebagai proyeksi dan garis sebagai proyeksitor. Berikut gambar proyeksinya. Dari gambar proyeksi titik P ke seragaman garis AB, yang hasil proyeksinya adalah titik R yang ada pada garis AB. Titik R tersebut dikatakan hasil proyeksi jika garis PR yang putus-putus tegak lurus dengan garis AB. Yang kedua yaitu proyeksi titik ke bidang. Untuk proyeksi titik ke bidang, titik sebagai proyeksikan dan bidang sebagai proyeksitor. Berikut gambar proyeksinya. Dari gambar proyeksi titik P ke bidang W, yang hasil proyeksinya adalah titik R yang ada pada bidang W. Titik R tersebut dikatakan hasil proyeksi jika garis PR yang putus-putus tegak lurus dengan bidang W. Proyeksi itu di titik P, hasil proyeksinya di titik R, dan proyeksinya di bidang W. Yang ketiga, proyeksi garis ke garis. Untuk proyeksi garis ke garis, garis pertama sebagai proyeksian dan garis kedua sebagai proyeksitor. Berikut gambar proyeksinya. Dari gambar proyeksi segmen garis AB ke garis G, yang hasil proyeksinya adalah segmen garis PR yang ada pada garis G. Segmen garis PR tersebut dikatakan hasil proyeksi jika garis putus-putusnya tegak lurus dengan garis G. Proyeksian itu segmen garis AB, proyeksian segmen PR, dan proyeksitor garis G. Yang keempat yaitu proyeksi bidang ke bidang. Untuk proyeksi garis ke bidang, garis sebagai proyeksian dan bidang sebagai proyeksitor. Berikut gambar proyeksinya. Dari gambar proyeksi segmen garis AB ke bidang B, yang hasil proyeksinya adalah segmen garis PR yang ada pada bidang W. Segmen garis PR tersebut dikatakan hasil proyeksi jika garis putus-putus tegak lurus dengan bidang W. Proyeksiannya sama dengan segmen garis AB, hasil proyeksian yaitu segmen garis PR, dan proyeksitor adalah bidang W. Yang kelima yaitu proyeksi bidang ke bidang. Untuk proyeksi bidang ke bidang, bidang pertama sebagai proyeksian dan bidang kedua sebagai proyeksitor. Berikut gambar proyeksinya. Dari gambar proyeksi bidang V ke bidang W, yang hasil proyeksinya adalah bidang Y. Bidang Y tersebut dikatakan hasil proyeksi jika garis putus-putus warna merah tegak lurus dengan bidang W. Proyeksiannya itu bidang E, V, hasil proyeksiannya sama dengan bidang Y, dan proyeksitornya itu bidang W. Ada beberapa teknologi yang sesuai dengan tema bidang dalam ruang 3 dimensi. Berikut adalah beberapa contoh. Yang pertama, grafika komputer 3D. Teknologi ini memungkinkan pembuatan pemodelan dan rendering objek dalam ruang 3 dimensi. Yang kedua, augmented reality atau AR. AR adalah teknologi yang menggabungkan dunia nyata dengan elemen digital yang ditampilkan di atasnya. Dalam konteks bidang dalam ruang 3 dimensi, AR dapat digunakan untuk menampilkan bidang-bidang virtual di lingkungan nyata. Yang ketiga, virtual reality atau VR. VR adalah teknologi yang menciptakan pengalaman imersif dalam lingkungan virtual. Dalam ruang 3 dimensi, VR dapat digunakan untuk menciptakan simulasi 3 dimensi di mana pengguna dapat berinteraksi dengan bidang-bidang virtual. Yang keempat, 3D printing. Teknologi pencetakan 3D memungkinkan pembuatan objek fisik dalam ruang 3 dimensi berdasarkan model digital. Dalam konteks bidang dalam ruang 3 dimensi, 3D printing dapat digunakan untuk mencetak objek-objek dengan bentuk dan dimensi bidang yang kompleks. Ini memungkinkan pembuatan
prototipe, model, atau bahkan struktur fisik yang melibatkan bidang-bidang dalam ruang 3 dimensi. Demikianlah materi yang sempat saya bawakan, dan juga sebagai penutup dari materi kelompok 3. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.